Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengikuti pendidikan agama Islam pada pagi ini bersama dengan Ustaz Tengku Haji Munzir Yahya. Pagi ini anak-anak semuanya kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran yang kedua pada buku PAI kalian di halaman 11. Mohon dilihat di buku paketnya di halaman 11. Kita lanjutkan tentang pelajaran yang kedua, yaitu mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Ada 3 nama Allah yang akan kita bahas dalam pelajaran ini. Yang pertama Al-Basir, Allah Maha Melihat. Yang kedua Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Dan yang ketiga Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Pada pertemuan yang lalu Ustaz sudah jelaskan tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dalil, baik dalil aqli dan dalil naqli. Pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang bagus, yang baik. Anak semuanya di buku kalian pada halaman 13 perhatikan. Kita mengerti tentang makna Asmaul Husna, yaitu ada nama Allah Al-Basir, ada nama Allah Al-Adil, dan nama Allah Al-Azim. Pertama Ustaz ingin jelaskan bahwa setiap nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sifat bagi Allah. Ustaz ulangi, bahwa setiap nama Allah adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah memiliki nama dengan Al-Basir. Artinya, Allah yang Maha Melihat. Maka nama Allah Al-Basir juga sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama yang Maha Melihat, dan sekaligus sifat Allah juga Allah adalah Maha Melihat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 58, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anak semuanya, tentunya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan melihatnya makhluk. Melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas pada hal yang paling kecil sampai pada hal yang paling besar. Sedangkan makhluk ini memiliki keterbatasan. Manusia bisa melihat sesuatu yang besar, yang bisa tertangkap oleh indera mata penglihatannya. Dan manusia bisa melihat yang kecil dan keterbatasan. Tapi sesuatu yang paling kecil, manusia tidak bisa melihat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa melihat sesuatu yang paling kecil sekalipun dan tidak terbatas bagi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa melihat apa yang ada di atas bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Allah bisa melihat apa yang ada di atas laut, di dalam laut, dan apa yang ada di dalamnya, di bawahnya. Allah bisa melihat apa yang ada di langit dan ada yang di atasnya. Semua itu tidak terbatas pada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bisa melihat seluruhnya dengan tidak ada keterbatasannya. Tentunya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak semuanya, berbeda dengan kita makhluk ini, berbeda dengan manusia. Kemudian, apa hikmah kita percaya Allah memiliki nama Al-Basir? Allah memiliki nama yang Maha Melihat dan sifatnya juga Maha Melihat. Yang pertama, akan menumbuhkan pada diri kita keyakinan, kepercayaan bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan kita. Yang pertama, kita meyakini dengan Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Kita yakini bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya, dengan kita meyakini Allah Maha Melihat, kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Allah mengawasi semua perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi Allah mengawasi, bisa melihat semua perbuatan kita ini. Kemudian yang ketiga,
Dengan kita meyakini Allah Maha melihat, maka kita insya Allah akan terdorong untuk berbuat yang baik. Dan kita menghindar untuk berbuat yang jahat, yang jelek, yang tidak baik. Karena Allah melihat semua perbuatan kita, maka kita ingin Allah melihat perbuatan kita yang baik. Kita tidak ingin Allah melihat perbuatan kita yang jelek. Sehingga kita mendorong kita semuanya anak-anak untuk berbuat yang baik. Dan menghindari perbuatan yang jelek, yang tidak baik. Kemudian, sifat Allah yang kedua adalah Al-Adl. Allah yang Maha Adil. Nah, anak-anak semuanya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan keadilan makhluk ini. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan keadilan manusia. Allah menciptakan sesuatu dengan penuh keadilan. Coba anak-anak perhatikan pada penciptaan tubuh kita ini. Allah menciptakan manusia dengan penuh keadilan dan kesempurnaan. Allah menciptakan kepala di atas, ya, kemudian kaki di bawah. Tentunya itu semua memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan fungsinya. Allah menciptakan kepala, Allah memberikan akal padanya. Allah memberikan mata pada bagian wajah kita. Allah memberikan hidung, Allah memberikan mulut. Semua itulah merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna dan yang maha adil. Kemudian juga kalau anak-anak memperhatikan ciptaan Allah pada makhluk yang lain, pada hewan, ya, pada binatang dan lain sebagainya. Misalnya anak memperhatikan Allah menciptakan burung itu. Burung itu mencari rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan terbang ke sana kemari. Maka tidak mungkin burung itu bisa mendapatkan rezeki dan bisa terbang kalau Allah tidak menciptakan sayap baginya. Jadi ini merupakan keadilan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di lautan Allah menciptakan ikan yang banyak. Ikan itu tidak mungkin bisa hidup di dalam air kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan fasilitas baginya. Allah memberikan insang, ya, untuk bisa hidup di dalam air sehingga ikan itu bisa berenang dan hidup di dalam air. Tentu ini tidak dimiliki oleh manusia dan burung. Dan itu semua adalah merupakan keadilan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah yang ketiga adalah Al-Azim, ya, Allah yang Maha Agung. Allah memiliki sifat yang Maha Agung. Allah memiliki nama yang Maha Agung dan sifatnya pula Maha Agung. Di mana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan keagungan manusia. Manusia terkadang memiliki sifat agung, dipuji oleh makhluk, dipuji oleh manusia yang lain. Tetapi boleh jadi besoknya manusia tidak lagi dipuji, tidak memiliki keagungan tersebut. Tapi berbeda dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki sifat keagungan yang selama-lamanya. Karena semua yang Allah miliki adalah Allah kuasai. Semua yang Allah ciptakan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh jadi memiliki segala sesuatu, tapi belum tentu manusia itu menguasainya sepenuhnya. Manusia memiliki harta hari ini, atau ada manusia yang kaya, tapi ada juga manusia yang miskin. Manusia hari ini boleh jadi dia kaya, tapi boleh jadi dia besok dia akan miskin. Oleh karena itu dia tidak memiliki keagungan yang abadi yang selama-lamanya sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak semuanya, kalian bisa memahami dengan nama-nama Allah yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Ada 3 nama Allah, yaitu Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Allah memiliki nama Al-Adil, yang Maha Adil. Dan Allah memiliki nama Al-Azim, yang Maha Agung. Dan semua nama-nama Allah itu adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semua kalian bisa mengulang-ulangi, mempelajari pada buku kalian. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.